kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin setiap kita pasti rindu untuk bertemu, berkumpul bersama, beribadah di dalam gereja. Tapi karena sampai saat ini kita masih harus stay at home, percayalah bahwa itu pasti yang terbaik buat kita. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian yang sudah lama tidak kita nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan sama-sama. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu, kita melihat dunia sedang goncang karena ada wabah virus corona. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena dengan begitu iman kita akan semakin kuat. Karena satu-satunya perlindungan kita hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita sehati berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi nafas kehidupan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib.
Engkau Allah yang setia, yang selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau tempat satu-satunya perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, hari ini Engkau memberkati ibadah kami. Kiranya segala pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan sama-sama. Karena Dia Allah yang baik. Dia yang memelihara setiap kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, katakan Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari lebih lagi dengan iman percayamu, katakan di hadapan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan sama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai, lewat badai cobaan. Amin Tuhan. Kami percaya kami bisa melaluinya bersama dengan Engkau Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku.
baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih lagi katakan, lewat badai cobaan, kami percaya semuanya itu baik buat kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang ajaib. Engkau Yesus, kami menyembah Engkau. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa sembah syukur, kami naikkan bagimu, hanya bagimu. Ini Haleluya. berikan hidup kami, Haleluya. Yesus. Mari saat ini sama-sama angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Syukur, syukur, kami bersyukur. Hanya Yesus yang kami sembah, kami puji Engkau, kami anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tempat kekuatan bagi hidupku. Kami percaya Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, besar kasih-Mu, Pulihkan besar kuasa-Mu Tuhan dalam teguhkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berseru Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar dan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Naikkan sama-sama pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan begitu ajaib, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami bersyukur, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu tak pernah terlambat Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Ini pengakuan setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah terlambat menepati setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tetap ya dan amin. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Seringkali kami takut Tuhan, ampuni setiap kami. Seringkali kami khawatir akan hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Engkau yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami, walau di tempat yang paling gelap. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang percaya bahwa Allah menyertai kita, sama-sama katakan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui sehubungan dengan ibadah di gereja. Untuk yang pertama, ibadah Jumat Agung akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi. Yang kedua, untuk perjamuan kudus yang seharusnya dilakukan pada hari Minggu pertama tanggal 5 April akan dijadikan satu dengan ibadah Jumat Agung tanggal 10 April.
roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah disediakan bisa Bapak Ibu ambil di gereja. Atau apabila Bapak Ibu berhalangan untuk mengambil roti dan anggur di gereja, maka roti itu bisa diganti menjadi roti atau biskuit yang kecil. Sedangkan untuk anggurnya, Bapak Ibu dapat menggantinya dengan air anggur warna merah atau air teh. Yang ketiga, ibadah Paskah akan diadakan juga secara online dan Bapak Ibu juga boleh mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi. Yang keempat, seluruh ibadah di gereja akan dimulai lagi setelah ada himbauan social distancing sudah dicabut oleh pemerintah. Bapak Ibu juga boleh mendapatkan info terbaru mengenai gereja melalui Instagram, Facebook, dan YouTube GBI Maranatha. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau juga dapat dengan cara melakukan scan terhadap QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Demikian pengumuman terkait dari beberapa kegiatan ibadah GBI Maranatha yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu. Mungkin saat ini kami belum bisa bertemu secara fisik di gereja, belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah di gereja. Kami mungkin hanya bisa beribadah secara online hari ini, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, keberadaan-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami, firman-Mu itu menjadi panglima kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami mempercayai Tuhan, firman-Mu ini sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami, bagi setiap kami yang membutuhkan hari-hari ini. Berbicaralah di tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan, kepada setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama dengan saya kita berkata, amin, amin, dan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan sebuah sukacita saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, mungkin tidak secara fisik di gereja, tidak bertemu secara langsung, kita bertemu secara online. Merupakan minggu yang ketiga kita harus beribadah secara online. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah bagi setiap kita, tetapi saya percaya di tengah kondisi apapun, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Nah, pagi hari ini, atau siang hari ini, atau kapanpun Bapak Ibu mengikuti ibadah online pada hari ini, saya rindu membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara mengenai situasi sulit, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengenai pengharapan apa yang bisa kita dapatkan daripada firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi bersama-sama ini. Situasi yang sulit. Judul khotbah ini mungkin sedikit banyak menggambarkan apa yang kita rasakan hari-hari terakhir ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang memerangi atau berperang melawan pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh penjuru dunia. Kita semua juga mengalami tantangan yang besar dan begitu nyata di depan kita semua. Jumlahnya yang terus bertambah, tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada di Jakarta akan terus lebih besar, kita yang berada di Surabaya, meskipun tidak secara signifikan, tapi setiap hari jumlah dari pasien COVID-19 terus bertambah. Dan dampak dari COVID-19 ini begitu nyata, begitu sulit, sehingga semua orang sekarang kita bekerja, work from home, study from home, belajar di rumah, dan oleh karena itu kita juga beribadah di rumah. Dan dampak dari hal sulit ini juga saya rasakan hari-hari ini, di mana saya kuliah di rumah, kuliah saya menjadi online, baik itu kuliah pagi saya, fakultas hukum, maupun kuliah malam saya yang ilmu teologi, jurusan teologi.
dirubah menjadi online, tapi bukannya saya kuliah menjadi hal yang baru, yang bagus, yang online, yang menyenangkan, tetapi justru menjadi hal yang sukar karena ada dosen-dosen yang dipakai Tuhan begitu ya Bapak Ibu, memberikan tugas bukan dengan jumlah yang kecil tapi jumlah yang besar yang memberatkan, justru membuat kuliah online, study from home menjadi sesuatu yang sukar bagi saya. Nah, itulah sebabnya tantangan di depan yang kita hadapi ini begitu sulit, begitu nyata. Bagi Bapak Ibu mungkin ini di sektor lain juga mengalami kesulitan, ada di sektor ekonomi, di sektor kesehatan, di sektor pemerintahan. Semua dari kita mengalami hal yang sukar hari-hari ini. Belum lagi apabila ada mungkin di antara engkau yang mengikuti ibadah online ini sudah mengenal atau tahu ada beberapa orang yang kita tahu telah positif mengalami atau terjangkit dengan virus ini. Ada yang sedang berperang atau mungkin bahkan sedang mengalami kesusahan karena sudah ada yang dipanggil pulang ke rumah Bapak sebagai akibat dari sakit COVID-19 ini. Dan masalah yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang kecil atau dapat diremehkan Bapak Ibu. Pandemi ini sifatnya global, tidak memandang latar belakang suku, agama, ras, tidak memandang bulu, agama, tidak memandang engkau kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, bangsa apapun, pria atau wanita, semua dari kita punya kemungkinan yang sama. Dan tidak bisa seorang pun bisa mengatakan bahwa saya bebas dan saya tidak bisa terkena lagi dengan virus ini. Tidak bisa, karena semua dari kita memiliki kemungkinan yang sama untuk jatuh kepada virus ini. Dan pada saat-saat ini sepertinya uang yang kita miliki tidak terlalu berarti, titel kita, jabatan kita tidak terlalu berarti. Bahkan rumah mewah yang mungkin kita miliki dengan pagar yang besar untuk melindungi kita seolah-olah dari ancaman musuh yang lain, tapi sepertinya dari virus ini itu tidak berarti lagi. Karena virus ini begitu kecil dan tidak kasat mata, jadi kita tidak bisa memahami atau mengerti di mana mereka berada. Itulah sebabnya kalau hari ini, sekarang ini di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada yang merasa takut dan cemas. Saya rasa itu merupakan hal yang manusiawi karena kita semua manusia dan takut itu adalah manusiawi. Karena takut dan cemas itu muncul disebabkan oleh antisipasi kita terhadap sesuatu yang kita bayangkan dapat terjadi atau yang sedang kita alami. Oleh karena itu saya mengatakan ini manusiawi sekali. Bahkan mungkin bukan yang kita bayangkan, tetapi sudah mengalaminya kita. Sesuatu yang kita tidak ingin hadapi, tapi kita sudah mengalaminya hari-hari ini. Kita kontak dengan keluarga, kita kontak dengan rekan yang mungkin sedang terkena sakit virus positif COVID-19. Dan tantangan itu begitu nyata di depan kita. Belum lagi di tengah-tengah ketakutan ini, tidak semua orang bisa work from home, tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Ada yang mereka yang tetap harus bekerja di luar, tetap harus beraktivitas di luar karena keharusan dan karena pekerjaan mereka tidak bisa dilakukan di dalam rumah. Belum lagi juga ada pengusaha yang harus tetap membayar gaji, mengeluarkan uang untuk membayar pegawai, padahal di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, yang runtuh, lesu. Saya berdoa hari ini supaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan pewahyuan atau arahan sekaligus kekuatan untuk memampukan kita melewati situasi-situasi yang seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini? Ada 3 hal yang saya pelajari ketika saya study from home, ketika saya belajar di rumah, merenungkan firman Tuhan di rumah, mendengarkan beberapa pujian penyembahan dan firman Tuhan di rumah, yang menurut saya bisa menolong, dan juga saya berharap firman Tuhan ini bisa menolong Bapak Ibu, memampukan kita memahami sebenarnya apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Terutama bagi kita yang seolah-olah sudah tidak memiliki lagi pengharapan dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika situasi sulit adalah kita harus memilih apa yang harus kita lihat. Choose what to look at. Kita harus memilih apa yang harus kita lihat. Karena apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu memegang peranan penting, peranan yang sangat besar terhadap apa yang ada di pikiran kita dan perasaan kita. Apa yang kita lihat, baca, tonton, dan apa yang kita dengar itu mengendalikan apa yang kita rasakan. Matius 6 ayat 22 mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu menentukan, mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, dan batin kita. Sebuah fakta memang bahwa COVID-19 sangat berbahaya dan sangat cepat penyebarannya.
Namun menurut saya yang tidak kalah berbahaya adalah dan bisa lebih cepat penyebarannya adalah rasa takut yang tersebar dan menjangkit beredar hari-hari ini. Kesaksian pribadi saya ketika saya study from home, tentu saja saya banyak waktu di rumah. Saya sering buka berita, saya sering lihat YouTube, saya sering lihat WhatsApp, Line, dan semua artikel-artikel yang sedang beredar, entah itu hoax atau tidak. Ya. Ada yang lucu, yang bisa menghibur, menguatkan di tengah-tengah kondisi seperti itu ketika saya baca artikel. Tetapi ada juga yang bisa membuat kita terkejut dan panik. Suatu kali saya sedang membaca artikel mengenai gejala orang-orang yang terkena COVID-19. Setelah saya membaca artikel itu, tiba-tiba saya merasa bahwa tenggorokan saya menjadi kering gitu ya. Kemudian saya merasa kok sedikit semriwing gitu Bapak Ibu. Jadi seperti agak kedinginan setelah saya membaca artikel itu. Dan setelah saya tiduran beberapa lama setelah membaca berita itu, karena saya merasa saya perlu istirahat, saya tiduran. Dan kemudian ketika saya bangun, saya merasa kok ini batuk-batuk gitu ya. Ada batuk-batuk kering yang saya keluarkan. Nah, saya merasa bahwa seolah-olah sepertinya saya terjangkit COVID-19 itu. Nah, sampai suatu malam kemudian saya sebelum tidur, saya sering mendengarkan beberapa pujian penyembahan, lagu rohani gitu. Lalu kemudian saya mendengarkan dan saya mencoba untuk memikirkan, ternyata mungkin itu yang terjadi bukan terjadi dalam fisik saya, bukan terjadi dalam tubuh jasmani saya, tapi itu terjadi di dalam jiwani, tetapi itu terjadi di dalam pikiran saya. Itulah sebabnya kita harus memilih apa yang kita lihat di momen-momen seperti ini. Kalau kita tidak memilih apa yang kita lihat, maka akan sulit untuk mengendalikan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Kita tidak mengabaikan realita dari kehidupan yang kita alami hari-hari ini, di mana mungkin kita melihat dengan jelas sekitar kita dipenuhi dengan ada orang yang terjangkit positif pasien COVID-19. Namun ada banyak dari kita yang juga tidak berhadapan dengan realita itu. Tetapi karena kita tidak mengendalikan apa yang kita lihat, kita menjadi cemas dan takut pada saat yang tidak perlu. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi suatu ketika iblis bertemu dengan Tuhan. Di sebuah cerita itu dikatakan bahwa iblis bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan bertanya, "Iblis mau kemana engkau?" Lalu iblis mengatakan, "Saya mau ke kota A, saya mau mengambil 1000 nyawa di kota A." Tuhan ngomong, "Oke, kamu boleh melakukan itu, pergilah ke sana dan pulanglah membawa 1000 nyawa di kota tersebut." Tetapi setelah iblis kembali, ternyata yang meninggal bukan 1000, tapi ada 20.000 yang meninggal. Dan kemudian Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, kamu berjanji hanya akan mengambil 1000 orang. Tetapi kenapa yang meninggal 20.000? Kemudian si iblis menjawab, "Aku benar Tuhan, hanya mengambil 1000. Sisanya mereka meninggal karena ketakutan dan kecemasan. Karena 1000 orang yang aku ambil itu." Kita lihat betapa mengerikannya ketakutan, betapa mengerikannya penyebaran dari takut itu lebih cepat daripada penyebaran dari COVID-19. Itulah sebabnya hari-hari ini saya mengajak kita untuk mengendalikan apa yang harus kita lihat. Dari pengalaman saya selama di rumah, saya ingin berbagi apa yang sempat saya lakukan, apa yang sempat saya alami. Selama saya study from home, belajar di rumah, melakukan aktivitas from home di rumah, setiap kita akan melewati 3 fase ini. Dan kalau kita bisa memahaminya, maka ini bisa menolong untuk memahami perspektif kita. Apa yang kita lihat sehingga kita bisa mengendalikan apa yang kita rasakan. Ada 3 fase yang mungkin kita melewati hari-hari ini. Fase pertama adalah fase mengabaikan, stage of ignorance. Di fase ini, di situasi di mana orang-orang berkata, enggak lah, sesuatu itu, virus itu enggak terlalu parah. Dan pada waktu ini orang-orang akan merasa bodoh dengan situasi yang ada. Dan mereka melakukan kehidupannya dengan normal, as usual, lalu mereka berpikir, no, it will not hit me. Kayaknya enggak akan menyerang aku. Virus itu masih jauh. Virus itu di sana, di luar. Kita ini enggak akan kena. Saya ingat beberapa waktu yang lalu momen ketika
seluruh beberapa bagian dunia, di antara itu Wuhan, Italia, sudah panik, dan kita di Indonesia belum sepanik itu. Dan saya sebut kita masih mengabaikan kejadian ini, kita masih bisa bergurau. Minum tolak angin juga bisa selesai. Minum tolak angin nanti pasti nggak kena dari virus itu. Bahkan ada salah satu menteri yang mengatakan bahwa Indonesia terhindar dari corona karena kita suka namanya nasi kucing. Dan kemudian menteri itu juga positif terjangkit corona. Kita masih bisa mengabaikan, dan ini saya sebut fase mengabaikan, fase ignore. Banyak orang dalam keadaan seperti ini yang masih mengabaikan, yang masih berkata jauh. Itu pula yang terjadi dalam diri saya beberapa waktu yang lalu. Saya masih ketika ada briefing keluarga kumpul, satu keluarga kumpul, dan orang tua saya mengatakan bahwa ini virus berbahaya, ini virus kita harus waspada. Orang tua saya berkata demikian. Tapi dalam hati saya berpikir, itu loh di Wuhan, itu loh jauh. Itu masih di Italia, di Cina, kita Indonesia kebal dari virus ini. Itu yang saya sebut sebagai fase mengabaikan. Banyak dari kita berada di fase ini, tetapi ada juga yang sudah ada di fase berikutnya yang saya sungguh berharap Bapak Ibu tidak ada di fase ini. Fase ini namanya adalah fase ketakutan, stage of fear, di mana sejak 2 Maret atau sejak pemerintah mengumumkan bahwa ada kasus pertama pasien COVID-19 dan pasien kedua COVID-19, mulai ada perubahan terhadap perilaku yang kita semua lakukan, terutama di Indonesia. Di Surabaya mungkin belum separah di Jakarta ya. Di Indonesia mungkin waktu itu di Surabaya masih sedikit agak damai, tenang, tapi meskipun ada beberapa perubahan. Lalu mulai ada namanya regulasi social distancing. Pemerintah menghimbau untuk tidak melakukan kumpul-kumpul yang mengumpulkan banyak orang, yang membutuhkan banyak orang untuk di sana. Jadi kita harus bekerja di rumah, berkembang menjadi work from home, study from home, melakukan ibadah di rumah. Dan kalau kita melihat hari-hari ini semua orang panik belanja, panic buying, belanja yang panik. Kemudian banyak supermarket kosong, rak-rak di supermarket kosong. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering ke supermarket bersama dengan mama saya untuk membeli beberapa kebutuhan di rumah. Dan saya lihat beberapa supermarket memiliki antrian yang luar biasa banyak. Banyak dari mereka benar-benar memborong yang namanya semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di supermarket. Nah, setiap orang bahkan kita bisa mulai mencurigai di sekitar kita. Wah, ini jangan-jangan carrier, pembawa inang. Jangan-jangan kita menjadi panik, kita menjadi takut. Jangan-jangan. Jadi kita bergerak dari fase aku nggak akan kena, nggak akan jadi korban, ke fase namanya ketakutan. Kalau aku kena gimana ya? Kalau aku kena gimana ya? Kemudian berkembang itu. Aku bisa kena ini. Wah, jangan-jangan orang-orang juga kena. Nah, di masa panik seperti ini bahkan mungkin dikatakan tabu kalau kita sampai terkena, karena orang bisa menjauhi, orang bisa seolah-olah, oh kamu harus dikucilkan, kamu harus diisolasi, seperti itu. Pada waktu ini, ketika identitas pertama dan kedua itu bocor, banyak dari orang yang mengkambing hitamkan pasien pertama dan pasien kedua dari COVID-19 itu, dan merasa bahwa di momen-momen seperti ini kalau sampai kita kena, jangan sampai ada orang yang tahu. Nah, ini yang saya sebut sebagai fase ketakutan, stage of fear. Di tengah-tengah ketakutan ini, di tengah-tengah ada beberapa orang masuk ke fase ini, tapi ada orang-orang yang tetap ada di fase 1, fase mengabaikan. Life goes on as usual, hidup terus berjalan seperti biasa. Nah, di sini saya berusaha menolong Bapak Ibu sekalian untuk melihat, jangan sampai engkau terjebak di fase ini. Jangan sampai engkau ada di fase ini yang bisa membuat engkau hidup dalam ketakutan. Dan fase berikutnya yang terakhir, yang menurut saya kita bisa ke sana, karena sebagian besar dari kita masih sehat. Fase pewahyuan. Fase yang ketiga saya sebut sebagai stage of revelation. Fase pewahyuan. Di fase ini merupakan fase pewahyuan itu akan memerdekakan pikiran dan hidup kita. Di mana revelation, pewahyuan dan kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita, ada orang yang
positif kena COVID-19. Nah, anehnya orang itu sehat dan dia mengatakan tidak ada gejala apa-apa dalam diriku. Aku fine-fine aja, sehat. Kemudian banyak orang mengatakan, kok bisa terkena virus COVID-19 tapi fine-fine aja. Nah, setelah saya membaca beberapa informasi dari beberapa dokter yang memberikan penjelasan mengenai ini, memang betul bahwa badan kita itu mengembangkan imun sistem imunitas kekebalan tubuh yang bisa menghadapi serangan dari COVID-19 ini. Dan itu sudah terbukti oleh dokter-dokter. Ahli mengatakan bahwa 14 hari yang sekarang itu, 14 hari yang terus dikeluarkan oleh pemerintah menghimbau kita ada di rumah, itu benar-benar mengembangkan daya tahan tubuh. Sehingga kita menjadi imun kalau kita tested positif. Badan kita jadi imun, bahkan kita tidak akan bisa lagi dikenai dari virus ini. Itulah sebabnya ketika kita mengetahui kebenaran ini, maka kebenaran ini memerdekakan kita. Dari kita beranjak dari fase yang pertama adalah fase tidak ngurus, mengabaikan. Kemudian fase ada orang masuk fase ketakutan, tabu kalau sampai kena COVID-19 dan harus dihindari. Merubah menjadi fase terakhir di mana ada orang yang berkata bahwa wah, kalau gitu mungkin lebih baik kita positif semuanya lah. Kena aja semua supaya bisa imun, supaya bisa sembuh dan melewati virus itu. Nah, persoalannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kita bisa terkena virus tetapi kita bisa imun. Yang bisa mengetahuinya adalah vaksin. Tetapi menjadi persoalan adalah sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan kepada kita untuk beri kami waktu. Beri waktu 14 hari. Itu adalah waktu yang penting. Dan saya menghimbau Bapak Ibu untuk mengikutinya. 14 hari itu adalah waktu yang penting untuk kita berada di rumah. Penting untuk badan kita bisa melawan. Dalam waktu 14 hari, penting juga untuk pemerintah bisa membantu mereka yang badannya tidak bisa melawan sehingga mereka dirawat menggunakan alat-alat kesehatan yang terbaik. 14 hari juga penting bagi orang-orang lain, bagi kita semua agar kita bisa istirahat dan agar daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat untuk melawan. Waktu memegang peranan yang sangat penting supaya ilmuwan-ilmuwan juga bisa cepat menemukan vaksin yang dibutuhkan untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Nah, jadi kita berubah dari fase di mana kita berharap tidak kena, dan banyak orang justru sekarang berharap terkena karena supaya bisa imun, bisa melewati fase ini. Dan orang-orang berharap kalau bisa tested positif aja. Tapi kita tidak tahu gimana bisa membuktikannya. Nah, oleh karena itu yang bisa memerdekakan kita di momen ini adalah kebenaran itu, memerdekakan setiap kita. Kunci daripada keadaan ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tidakkah kita lihat bahwa Tuhan memberikan keadilan yang sama bagi setiap orang? Saudara mau kaya atau mau miskin, mau pintar atau enggak, mau engkau di kota atau di desa, waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita sama hari-hari ini. Itulah sebabnya Tuhan itu adil. Di momen ini saya mengajak kita melihat keadilan Tuhan, bahwa Dia memberikan keadilan yang sama. Dan bahkan keadilan itu juga yang kita terima sekarang ini. Saya sering untuk memberikan nasihat masukan kepada teman-teman saya yang ada di dalam negeri maupun di luar. Saya bilang, beberapa waktu yang lalu saya bilang, sering-sering baca firman, sering-sering kalau bisa dengar puji-pujian penyembahan, sering doa, sering saat teduh sama Tuhan. Dan ada mereka yang menjawab, waduh, enggak ada waktu, enggak sempet aku, karena aku pagi sampai malam mesti aktivitas, dan banyak aktivitas yang harus tak lakukan. Jadi aku enggak sempet. Dan saya ketika ada COVID-19 ini, saya sempat bergurau dalam hati saya katakan bahwa wow, Tuhan amazing gitu loh. Dia bukan hanya memberikan keadilan bagi satu orang personal, tetapi Dia memberikan keadilan bagi semua orang. Dia memberikan waktu. Bukankah kita melihat keadilan Tuhan di sini? Dan saya dalam hati bergurau bahwa hebat Tuhan, bahwa untuk Dia membuat orang supaya bisa mungkin lebih dekat sama Dia,
Dia tidak pakai secara personal, tetapi dia pakai pandemi secara global yang menyerang semua orang. Tapi itu saya bergurau dalam hati, karena rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan. Nah, itulah sebabnya waktu yang diberikan saat ini merupakan salah satu wujud keadilan Tuhan. Kita sedang beristirahat, orang tua kita beristirahat, sekitar kita sedang beristirahat. Itulah sebabnya hari-hari ini saya menganjurkan kepada setiap kita, saya mengajak kita semua. Di tengah kondisi ini, kita harus melihat dengan benar. Kita harus melihat apa yang harus kita lihat itu haruslah yang bisa memberikan efek positif bagi kita. Karena kita harus memilih apa yang harus kita lihat. Dan apa yang kita lihat itu yang menentukan apa yang ada di dalam hati kita. Untuk menutup poin pertama ini saya akan memberikan ayat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Cerita yang menurut saya sangat menarik. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 mengatakan seperti ini, ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini pelayan dari abdi Allah ini adalah Elisa. Jadi bujangnya Elisa bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Kemudian berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, cerita ini sebuah keadaan, realita, kejadian yang nyata ada di depan mata mereka. Kejadiannya sangat nyata, tetapi ada dua respons yang berbeda. Si bujang berkata, "Celaka, wah, mampus, matilah kita." Tapi respons Elisa berkata, "Jangan takut." Situasi yang sama, mereka dikepung, mereka dalam keadaan yang helpless, tidak berdaya. Yang satu bilang celaka, dan yang satu bilang, "Tenang, jangan takut." Ternyata yang membedakan adalah mereka berdua fokusnya pada hal yang berbeda. Yang satu fokus kepada apa yang dilihatnya yang kasat mata di depannya. Yang satu fokus kepada apa yang tidak kasat mata. Ada pasukan yang lebih besar yang menyertai mereka. Itulah sebabnya Elisa berdoa kepada Tuhan di dalam ayat 17 yang mengatakan bahwa Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Hari ini saya juga berdoa kepada Bapak Ibu sekalian sama seperti Elisa, supaya Tuhan membukakan setiap mata agar engkau bisa melihat hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Pilihlah untuk melihat apa yang sedang dirancangkan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Ada sebuah kata-kata kutipan yang berkata, "When you change the way you look at things, the things you look at change." Ketika engkau merubah cara pandangmu dalam melihat sesuatu, maka sesuatu itu bisa berubah. Meski seolah-olah realitanya sama, tetapi pilihlah hari ini kita melihat kemana. Kita harus memilih apa yang kita lihat. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang sulit. Yang kedua yang bisa kita lakukan ketika situasi sulit adalah tempatkan Tuhan antara engkau dan keadaanmu. Tempatkan Tuhan antara engkau dan masalahmu. Taruh Tuhan di antaranya. Taruh Tuhan tepat antara kita dan persoalan kita. Taruh Tuhan tepat di antaranya. Jangan kebalik. Karena kebanyakan orang menaruh keadaannya di antara orang dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita meletakkan keadaan kita antara kita dengan Tuhan, maka keadaan itu menjadi besar. Masalah itu menjadi besar. Tuhannya ada di sana, tetapi ketutupan dengan keadaan kita. Realita itu begitu nyata di depan kita, dan oleh karena itu saya mengatakan kita harus memilih bagaimana kita menempatkan realita itu. Kita harus memilih untuk menempatkan Tuhan di antara kita dengan keadaan kita. Taruh Tuhan di antaranya.
Saatnya kita menempatkan Tuhan dengan situasi yang kita hadapi. Ibrani 6 ayat 19-20 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini mengatakan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi kita kalau kita menempatkan pengharapan itu di dalam Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan bahwa strong and firm. Strong artinya kuat, pengharapan itu tidak akan putus. Dan firm artinya karena kita melabuhkannya di dalam Yesus, pengharapan itu tidak akan bergeser. Hari-hari ini kita diuji di mana kita menempatkan pengharapan kita. Kalau kita meletakkannya di uang, seperti yang tadi saya sudah katakan, uang tidak bisa membantumu di saat-saat ini. Ada orang yang menempatkan pengharapannya di koneksi. Tapi kalau koneksinya sampai ada apa-apa, atau mungkin bisa terkena positif COVID-19, maka selesailah pengharapan itu. Kita harus menempatkan pengharapan kita di tempat yang benar hari-hari ini. Kita harus menempatkannya tidak lain dan tidak bukan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diuji hari-hari ini, di mana kita meletakkan, melabuhkan pengharapan kita. Di masa-masa sulit yang seperti ini, Bapak Ibu, kita betul-betul belajar what really matters. Apa yang terpenting dari kehidupan ini? Apa yang terpenting sebenarnya? Materi, semua yang kasat mata yang kita kumpulkan tidak berarti banyak. Tetapi iman percaya kita, pengharapan kita yang akan menentukan sejauh mana kita bisa melewati situasi sulit ini. Yesaya 41 ayat 10, saya rindu kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan berjanji, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat ini, jangan takut. Tetapi tidak berhenti di sana. Firman Tuhan bukan hanya berkata jangan takut, kemudian stop. Tidak. Tapi dilanjut. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita dibilangi jangan takut? Karena dikatakan bahwa aku menyertai engkau. Di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa setiap kita tidak akan pernah berhadapan dengan rasa takut. Tidak menuliskan demikian. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa seumur hidupmu engkau tidak akan pernah berhadapan dengan rasa takut. Tidak. Firman Tuhan mengatakan manusiawi untuk takut. Tetapi ketika engkau berhadapan dengan rasa takut dan seolah-olah engkau mau jatuh, kalah dengan ketakutan itu, firman Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message dikatakan bahwa don't panic. Jangan panik. I'm with you. There's no need to fear, for I'm your God. I'll give you strength, I'll help you. I'll hold you steady. Keep a firm grip on you. Dikatakan jangan panik, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Inilah saatnya iman percaya dan pengharapan kita diuji. Benarkah selama ini Bapak Ibu kita menempatkan iman percaya dan pengharapan kita di dalam Tuhan? Saat-saat ini di mana kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa melakukan ibadah di gereja bersama-sama, di mana sekarang ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat personal, sangat pribadi antara kita dengan Tuhan, antara engkau dan Tuhan. Menjadi sangat personal. Iman adalah bergantung kepada kekuatan Tuhan, sedangkan keberanian itu bergantung kepada kekuatan pribadi kita. Saat-saat ini kita memerlukan iman. Kita tidak sedang memamerkan kegagahan
keberanian kita secara pribadi sebagai manusia, tetapi kita sedang mempraktekkan iman, karena iman adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Amsal 14 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Selama hati kita terpaut pada Tuhan, maka Dia adalah sumber kehidupan bagi setiap kita. Sumber kehidupan bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Mazmur 18 ayat 30, kita akan baca bersama-sama. Saya rindu hari ini saya membagikan banyak ayat firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Tuhan. Dari pendengaran akan firman Tuhan itulah iman dan pengharapan kita akan bangkit. Ada sebuah ilustrasi, saya teringat sebuah ilustrasi yang pernah saya baca. Suatu ketika ada seorang ayah, sebelum dia berangkat kerja, dia turun dari lantai 2 kamarnya ke lantai 1 pagi hari untuk membuat secangkir kopi. Di pagi hari. Dan kemudian dia setelah selesai membawa cangkir itu, dia berjalan, hendak keluar. Nah, tanpa disangka, si anak dari ayah ini, dari orang tua ini, turun ke bawah. Karena terlambat ke sekolah, dia lari. Dan dia masih setengah ngantuk. Kemudian dia menabrak ayahnya tanpa disadari. Ayah itu sedang membawa sebuah cangkir yang berisi kopi. Dan ketika terjadi tabrakan itu, dan cangkir itu yang tumpah adalah kopi. Karena isinya adalah kopi. Ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita hari-hari ini. Kita mengisi cangkir kehidupan kita dengan apa? Kalau kita mengisinya dengan firman Tuhan, kita mengisinya janji Tuhan, maka ketika ada persoalan menimpamu, yang keluar dari kehidupanmu adalah janjinya, firman-Nya, perkataannya. Oleh sebab itu saya ajak kita sama-sama banyak membaca firman Tuhan hari ini. Ketika kita mengikuti ibadah online hari ini. Mazmur 18 ayat 30. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan itu sempurna menurut firman itu. Menurut firman Tuhan yang barusan kita baca. Tuhan tidak pernah salah buat, salah bikin. Allah dikatakan perfect, sempurna. Izinkan saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak sedang tertidur. Gusti ora sare itu benar. Itu terjadi secara realita. Tuhan tidak sedang lalai, Tuhan tidak sedang lupa atau salah bikin. Tuhan juga tidak sedang tertidur melihat kita memerangi COVID-19. Ada yang sedang meragukan hari-hari ini tentang kemampuan Tuhan atau apakah Tuhan itu memang tidur, salah buat. Ada yang, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa kok? Tuhan izinkan COVID-19. Tuhan izinkan ini melanda. Bukan hanya nasional, regional, ini global. Seluruh dunia terkena. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini? Saya harus bilang banyak hal terjadi dalam hidup ini. Kita tidak bisa memahaminya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa jalannya sempurna. Tidak ada cacat dalam kesempurnaannya. He is perfect in His ways. Dapatkah kita memahami dan kita mau menempatkan Tuhan di antara kita dengan keadaan kita? Tempatkan Tuhan antara engkau dan permasalahanmu. Tempatkan Tuhan antara engkau dan masalah kesehatanmu. Tempatkan Tuhan antara engkau dan masalah ekonomimu. Banyak dari kita mungkin menghadapi realita yang berat, realita yang susah. Menempatkan Tuhan antara kita dengan tantangan ke depan. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tempatkan Tuhan antara kita dengan apapun yang kita hadapi. Meskipun saat ini kita belum bisa mengerti dan memahami. Saya sungguh-sungguh berdoa. Nantinya engkau akan bisa memahami dan mengerti rancangannya yang indah. Saya berdoa Tuhan membukakan matamu dan engkau bisa melihat pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita.
Banyak hal kita tidak bisa pahami dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami rencananya. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk kamu harus tahu rencanaku. Tidak. Yang Tuhan minta adalah percaya. Dan lihatlah, one day you will see. Suatu hari engkau akan melihat bahwa pekerjaanku itu baik adanya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dengan satu tujuan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya sungguh-sungguh berdoa hari ini, engkau akan bisa memahami rancangannya suatu hari. Jadi letakkan Tuhan, tempatkan Tuhan antara kita dengan keadaan kita. Dan suatu hari kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh baik adanya. Sungguh amat baik. Yang ketiga, yang saya rindu kita belajar hari-hari ini. Apa yang kita bisa lakukan menghadapi situasi yang sulit? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita harus menenggelamkan diri kita di dalam kasih Tuhan. Tenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah sekalipun punya rencana untuk menyakiti kita, menakut-nakuti kita. Tidak pernah Dia merencanakan yang jahat terhadap kita. Dia tidak pernah berencana membuat manusia takut atau menakut-nakuti, tidak pernah. Tapi seperti yang tadi kita telah bahas, bahwa takut itu manusiawi, cemas itu manusiawi, menghadapi realita yang kita hadapi ke depan. Itulah sebabnya Tuhan rindu, melalui ayat yang kita baca, Tuhan rindu kita punya yang namanya ketertiban, kekuatan, dan yang terutama adalah kasih. Supaya kita bisa menghadapi rasa takut yang muncul di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Disebabkan oleh hal ini, dikatakan dalam firman Tuhan kita harus ada di dalam kasih. Karena kalau kita ada di dalam kasih, maka tidak akan ada ketakutan di dalamnya. Iman dan kasih memiliki ruang yang sama dengan ketakutan. Itulah sebabnya sama seperti gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau ada terang, gelap tidak punya pilihan, harus menyingkir. Demikian pula iman dan kasih dengan ketakutan. Kalau engkau punya kasih, ketakutan itu tidak punya pilihan selain menyingkir. Kalau engkau punya iman, ketakutan tidak punya ruang, tidak punya pilihan, dia harus pergi. Nah, oleh karena itu di poin yang ketiga ini saya mengatakan bahwa kita harus menenggelamkan diri kita di dalam kasih Tuhan. Nah, tentu saja bagaimana caranya menenggelamkan diri di dalam kasih Tuhan? Inilah saatnya untuk kita semua mempelajari apa yang firman Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, di 2 ayat sebelumnya, kita tadi baca dalam ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-16, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita ada di dalam kasih Tuhan. Dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Nah, ini yang menjadi kunci Bapak Ibu yang kita bisa terapkan hari-hari ini. Rahasia untuk kita tetap ada di dalam kasih, untuk kita tetap bisa ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya. Itulah sebabnya kata kerja yang digunakan dalam ayat ini adalah mengenal dan percaya. Di dalam upaya kita untuk menenggelamkan diri kita di dalam kasih Tuhan, kita harus mengenal dan percaya akan setiap
firman dan janjinya. Datangi Tuhan, temui Tuhan, dan kita harus melakukan itu secara pribadi, secara personal di dalam saat teduh kita di hadapan Tuhan, saat teduh kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Temukan Tuhan ketika kita sedang berdoa, sedang renungan pagi, renungan malam. Temukan Dia di momen-momen itu. Belajar untuk mengenal pribadinya dan percaya kepadanya. Terlepas dari latar belakang, suku, agama, dan ras. Seluruh makhluk di dunia sekarang ini sedang berhadapan dengan sebuah realita bahwa dia harus berhadapan dengan Sang Penciptanya secara sendiri untuk mengalahkan ketakutan ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan adalah kasih dan Dia sempurna di dalam kasih-Nya, bagaimana kita bisa menghadapi keadaan ini? Tinggallah di dalam kasih-Nya. Melalui pengenalan akan Dia dan rasa percaya yang kita tumbuhkan terus-menerus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk di momen-momen yang sulit ini, kita semakin hari semakin banyak untuk bersaat teduh. Semakin banyak kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, untuk kita bisa mengenal pribadinya. Dan kita bisa mengenal apa yang sedang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan ini. Saya sungguh-sungguh berdoa, damai sejahtera Allah yang melebihi akal dan pikiran kita itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ada sebuah quotes penutup sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini. Quotes, kata kutipan yang berbunyi, "Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path." Tidak semua badai yang datang dalam kehidupan kita itu dengan tujuan untuk mengacaukan kehidupan kita. Kadang-kadang ada badai yang datang untuk membersihkan jalan yang ada di depan kita. Saya berdoa agar badai yang kita hadapi hari-hari ini membersihkan jalan kita, supaya kita bisa melihat apa yang baik yang Tuhan sediakan di depan. Beberapa waktu terakhir ini saya banyak membaca kebenaran firman Tuhan, dan salah satu janji Tuhan yang saya temukan begitu kuat di momen-momen ini, ada beberapa ayat penutup yang saya rindu kita baca bersama-sama hari ini sebelum kita menutup firman Tuhan. Mazmur 18 ayat 31 sampai 36, tetapi versi bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu bisa membacanya di layar. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya sungguh rindu kita memperkatakan janji Tuhan di momen yang seperti ini. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 18 ayat 31 sampai 36. 1, 2, 3. Perbuatan Allah sempurna, janji Tuhan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Sebab hanya Tuhanlah Allah, Allah saja pembela kita. Dialah Allah yang menguatkan aku dan membuat jalanku aman. Ia menguatkan kakiku seperti kaki rusa dan menjaga keselamatanku di pegunungan. Ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Tuhan, Engkau melindungi dan menyelamatkan aku dan menopang aku dengan kuasa-Mu. Aku menjadi unggul karena tindakan-Mu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang cemas atau takut karena engkau sedang memiliki salah perspektif, saya berdoa bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini sungguh memerdekakan kita sehingga kita tidak perlu takut. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin takut karena ada kerabat atau orang yang kita kasihi bergumul dengan COVID-19, bahkan mungkin sudah ada yang dinyatakan positif, jangan takut. Saya berdoa bahwa damai sejahtera Tuhan akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sehat hari-hari ini, inilah saatnya, inilah momentumnya untuk kita menunjukkan kasih yang ada di dalam diri kita kepada teman-teman sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan perhatian dan cinta kasih dari kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami.
Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah kami, keberadaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Mungkin kami tidak berjumpa secara langsung hari ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau tidak bisa dibatasi dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Dan Engkau selalu berjanji akan menyertai kemanapun kami pergi, Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami memohon penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Merdekakan kami, berikan kami kekuatan. Bagi kami yang merasa ketakutan, Tuhan pegang erat tangan kami. Berikan kami hati yang teduh, teduhkan hati dan jiwa kami, supaya kami bisa memiliki ketenangan dan kami bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan rancangan Tuhan lewat masa-masa ini. Agar kami bisa mengerti bahwa semua yang Tuhan rancangkan itu sungguh baik adanya. Bahwa semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami sempurna dan sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini kepada setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan dan kasih setia-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya, bersama dengan saya kita berkata, amin. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan sedang melawat kami satu persatu. Hamba berdoa buat bangsa dan negara, supaya Tuhan berkenan melalukan dengan segera virus corona ini yang sedang melanda bangsa kami. Tuhan tolong kepada Bapak Presiden dan semua jajarannya, supaya bisa mengatasi dan membuat kebijakan yang tepat. Tuhan sediakan anggaran untuk mengatasi semuanya, dan mohon Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan berkat Tuhan sementara mereka ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati keadaan mereka, Tuhan menolong. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa, supaya setiap jemaat GBI Maranatha yang sedang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Maranatha Engkau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan buka tingkap sorga, Tuhan nyatakan kasih-Mu.
Dan kami percaya 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi berkat buat 5.000 orang. Demikian juga apapun yang kami pegang, Tuhan berkati, mencukupi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, peliharakan keadaan jemaat. Sekalipun kami beribadah dari rumah, tapi kami percaya lawatan Tuhan sampai di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, setiap yang susah dijamah oleh Tuhan dan diberikan penghiburan. Kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Gereja yang tanpa tembok, sebab Tuhan menyertai kami. Di luar Tuhan ada banyak kekurangan, kelemahan, dan ketakutan. Tapi di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan yang besar. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat Tuhan ini turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, diberkati kesehatanmu. Engkau sehat, dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Malaikat Tuhan sekeliling hidupmu. Dan diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang sedang kau kerjakan, dari rumah, dari luar, dibuat Tuhan berhasil. Campur tangan Tuhan di masa yang sulit ini membuat engkau dibedakan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Diberkati masa depanmu, doa-doamu, kerinduan hatimu dikabulkan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan segala berkat itu menjadi milikmu. Sekarang ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada Jumat Agung yang akan datang. Dan kita semua akan beribadah dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain